بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل ما نقوم به مخلصا لك يا رب العالمين. كيف حالكن؟ Alhamdulillah, nahnu bihoir Ustaz. الحمد لله. Nah, sebelum kita mulai, ini saya akan mengenalkan i'rab. Perkenalan saja, kita buat simpel saja, tidak ada yang perlu dipersulit. Yang pertama, i'rab itu merupakan apa ya? Bagaimana kita menentukan posisi sebuah kata dalam kalimat. Ummu Irna dan Ummu Muhammad pernah belajar grammar? Nah, Ustaz, tapi nggak tahu, udah lupa kan Ustaz. Ummu Irna pernah? Grammar bahasa Bahasa Inggris? Arab belum. Bahasa Inggris, grammar Bahasa Arab. nggak ada bahasa Oh, Arab. kalau bahasa Inggris ya. Iya. Belajar tapi udah lupa Ustaz. Baik. Dalam pembahasan grammar itu I'rab ada itu katanya kata Ustaz itu part of speech kan? part of speech. Gimana itu maksudnya? Iya. Ya sama, persis. Oh, Jadi tidak ada yang verb, sulit. noun, pronoun. Misalkan Verb, saya noun, bikin pronoun, kalimat adjective, adverb. ya dalam bahasa Inggris nanti menentukan mana verbnya, mana nounnya, mana adverbnya, mana adjective. Dalam bahasa Indonesia pun sama. Ada Iya. kalimat, mana subjeknya, mana objeknya, gitu kan? Mana predikatnya, mana keterangannya. Semua bahasa saya kira memiliki pembahasan ini. Termasuk diantaranya bahasa Arab. Misalkan, dari soal yang kemarin ada di classroom itu, Al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Apa posisinya al-mudarris di sini? Sebagai kalimat. Mubtada ya Ustaz. Sebagai mubtada. Mubtada. Pelajaran bahasa Arab sekarang, Mirna. Mubtada. Jadi mubtada itu subjek. Ustaz, saya nggak tahu mubtada itu apa. Nggak bisa diterjemahkan. Belum tahu mubtada khabar Mirna? Kalau khobar tahu kata sifat ya. Kalau khobar. Kalau mubtada nggak bisa diterjemahkan seperti itu. Kata benda. Kita nggak bisa menerjemahkan setiap part dalam bahasa Arab, diterjemahkan ini subjek, ini objek, ini predikat. Karena dalam bahasa Indonesia pun maksudnya berbeda. Mubtada dan khabar. Kalau jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah tahu Umirna? Kalau apa tadi jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Oh ya, kalau yang kemarin di Siwar itu jumlah isim dengan fi'il kan? Baik, berikan contoh jumlah ismiyah. Iya. Apa contoh dari jumlah ismiyah? Ahlan sahlan Ummu Kaisar. Ismiyah yang terdiri dari isim itunya. Contohnya. Yang lain boleh ikut ya. Ummu Muhammad, Ummu Kaisar, silakan. Baik, sebutkan satu isim. Ismiyah hadza kitabun ahmaru. Hadza kitabun ahmar. Atau al-kitabu ahmar. Kita buat simbol dulu. Ahmar. Al-kitabu
Ahmar. Ahmar. Ini namanya jumlah apa? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Ana nggak tahu kelasnya Ummu Kaisan dengan Ummu Irna. Ummu Kaisan bisa aktif atau pasif? Assalamualaikum. Aku kan Ustadz. Habis dari Assalamualaikum. sini. Sahlan. Saya nggak tahu kelas Ummu Kaisan dan Ummu Irna sebelumnya. Apakah sudah belajar mubtada dan khobar? Sudah Ustadz. Sudah. Semester 1 ya. Iya, semester 1. Al-Kitabu Ahmar, mana mubtada'nya? Mubtadanya Al-Kitabu. 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 Kemudian Ahmar. Khobar. Khobar. Ahmar sebagai khobar. Jadi mubtada itu apa? Mubtada itu segala sesuatu yang berada di awal jumlah ismiyah. Jadi Ummu Irna sudah sebutkan jumlah ismiyah. Semua jumlah yang diawali dengan isim. Iya kan? Nah, isim yang di awal ini namanya mubtada. Kalau kita terjemahkan bisa nggak dibilang premis gitu? Iya. Ya gitulah, semacam itulah. Semua isim yang ada di awal jumlah namanya mubtada. Kemudian datang keterangannya setelahnya namanya khabar. Muhammad seorang guru. Mana mubtada'nya? Muhammad. Guru Muhammad Ustaz. Muhammad. Khabarnya? Guru. Guru. Taib. Abbasun tajirun. Aina al-mubtada? Mubtada Abbas. Abbas tajirun. Khabar. Al-madrasatu jamilatun. Di mana mubtada'nya Ummu Irna? Ya. Al-madrasatu. Apa? Al-madrasatu jamilatun. Di mana mubtada'nya? Jamil. Al-madrasatu. Aywa, al-madrasah mubtada. Nahsan. Mubtada'nya. Kemudian jamilah. Ya, jamilatu khobar. Jamilatun khabar. Ini i'rab. Menentukan part of speech tadi kan. Menentukan mana mubtada, mana khabar. Inilah i'rab. Jadi misalkan ada perintah i'rablah a'ribi atau a'rib jumlah al-madrasatu jamilatun. Berarti satu-satu kita pecah. Al-madrasatu mubtada, jamilatun khabar. Dan ini akan menyambung ya dengan semua yang dipelajari dari semester 1 sampai semester 4. Semester 5 sekarang malah. Akan nyambung semuanya. Cuman bedanya sebenarnya maklumat ini maklumat lama. Nih, Ibu udah tahu mubtada, khabar, mudhaf, mudhaf ilaih, na'at, man'ut, apa lagi? Fi'il, fa'il. Nanti di kana wa akhwatuha ada ismu kana, ada khabar kana. Ini kan semua maklumat lama, pelajaran lama. Cuman sekarang kita belajar bagaimana menyusun i'rab tersebut. Bagaimana menyusun ya penjelasan part of speech tadi dengan susunan yang dikenal. Ya, dengan susunan yang dikenal. Jadi kita masih dalam al-madrasatu jamilatun. Ini i'rab simpelnya, paling simpel. Al-madrasatu jamilatun, al-madrasatu mubtada, jamilatun khabar. Ya. Kita coba sekarang yang jumlah fi'liyah, misalkan daraba. Wah, jangan daraba deh. Yang positif aja ya. Akala Hamidun at-tuffaha. Akala Hamidun at-tuffaha. Apa ini i'rabnya? Kira-kira dulu. Hamid makan apa? Satu-satu. Akala
Apa i'rabnya akala? Akal. Akala itu apa sih? Fi'il. Iya. Fi'il apa namanya? Hah? Fi'il madi. Fi'il madin kan? Madi. Tulis dulu fi'il madin. Ahsan. Hamidun. Fa'il. Hamidun. Hamidun sebagai fa'il. Ahsan. Fa'il. Kemudian tufah Maf'ul bih. Ma'aful. maf'ulun bihi. Nah, ini simpelnya. Ini ada kalimat akala hamidun at-tufah. Akala itu fi'il madin. Next. Terus hamidun di sini sebagai apa ya? Pelaku, Fa'il. objek, Pelaku. fa'il. Di sini yang makan siapa? Hamid. Dan setiap fi'il Hamid. pasti perlu fa'il. Objek. Ya, maka di sini hamidun sebagai fa'il, dia kan yang makan. Kemudian tufah sebagai maf'ulun bihi. Ya, sebagai objek yang dimakan. Ini Arab, ini Arab. Maf'ul itu bisa disebutkan objek ya, Ustaz? Boleh disebut subobjek ya? Subjek. Boleh disebut Subjek objek. apa? Ya, kalau di Indonesia mungkin objek. Karena kan Ya. yang dimakan. Kan? Iya. Oh ya, objek. Subjeknya fa'il. Kalau objek itu pelaku kan. Bisa kalau didekatkan ya di dalam bahasa Indonesia objek boleh. Nah, baik. Jadi jelas sampai di sini ya. Misalkan Ustadz mau tanya kalau fa'ilnya didahulukan gimana? Boleh tidak? Hamidun akala gitu. Hamidun akala tufah boleh, tapi Arabnya beda lagi. Oh, jadi harus Apa ya Arabnya? Ini soal dari Ummu Irna ya. Ayo. Beda lagi. Apa ya Arabnya? akala. Kan tetap objeknya Hamid, Ustaz. Hah? Akalanya tetap fi'il ya, Ustaz? Inilah makanya saya nggak bisa mengatakan Hamidun. Hamid tadi itu subjek 100% nggak bisa. Oh. Karena nggak bisa kita berubah menerjemahkan posisi beda. kaidah dalam satu bahasa, diterjemahkan plak-ketuplak dengan bahasa yang lain. Kalau begini berubah, Hamid nggak bisa jadi subjek. Mungkin dalam bahasa Indonesia gitu. Hamid di sini masih subjek, tapi dalam bahasa Arab Hamid bukan fa'il lagi. Apa di sini? Artinya beda berarti, Ustaz? Artinya sama. Ini cuma masalah i'rab saja. Oh, Cuma gitu. masalah i'rab. Makanya tadi nggak bisa saya terjemahkan sebagai subjek. Artinya sama, persis. Tapi di sini Hamid bukan fa'il. Apa? Ini jumlah apa coba? Jumlah ismiyah apa jumlah fi'liyah? Jadi Fa'iliyah. Ini jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah berarti isim yang di awal namanya apa? Mubtada. Mubtada. Hamidun di sini mubtada. Mubtada. Hamidun akala. Tamam? Tamam? Insyaallah. Tadi kan jumlah ismiyah, jumlah yang diawali dengan isim. Ini jumlah isim. Berarti ini jumlah ismiyah. Dan namanya jumlah ismiyah pasti ada mubtada dan khobar. Mana khobarnya? Akala tufahu. Akala at-tufah. Akala at-tufaha. Ya, ini khobarnya. Ini simpel banget ya. Harokatnya masuk juga, Ustadz ya? Tetap masuk. Dia akan tetap maf'ulun bihi. Jadi khobarnya ini rangkaian. Ya. Kalau kita mau detailkan, akala ini tetap i'rabnya ya. Akala ini apa? Akala ya fi'il. Fi'il madhi, ya kan? Fi'il madhi. Kemudian ada pembahasan yang ada di agak detail nanti fa'ilnya apa, tapi kita lewat dulu. Kemudian tufaha ini apa? Maf'ul bih. Maf'ulun bihi. Ini tetap. Cuma nanti rangkaian fi'il, fa'il dan maf'ul bihi ini keduanya ini adalah
Khobarul Khobar. mubtada. Ya, jadi rangkaian si fi'il ini dijadikan Rangkaian khobar untuk lain. mubtada. Jadi khobarnya rangkaian, bukan satu kata. Satu kata. Nah, tapi kita kembali ke yang simpel tadi, ke atas ya. Ini kita skip dulu. Ini i'rab. Ini i'rab. Simpelnya ini. Ini i'rab. Dan Ibu bisa mengikuti kan sampai di sini kan. Insyaallah, Ustaz. Nah, sekarang bagaimana susunan i'rab yang diakui oleh ilmu nahwu? Kita sudah di tahap pertama dalam susunan, yaitu mahiyah. Apa dia? Kata ini apa dalam sebuah kalimat. Ya. Jadi poin yang pertama adalah mahiyah. Tadi kita udah bilang madrasah mubtada, jamilah khabar. Khobar. Iya kan? Tadi akala Hamidun at-tuffah, akala fi'lun madhi, Hamidun fa'il, tuffah maf'ulun bihi. Fa'il. Nah, ini tadi kita sudah bahas. Yang poin pertama mahiyah. Namun dalam susunan i'rab ada poin kedua. Itu ma halatuha. Apa kondisinya? Keadaannya. Keadaannya. Maksudnya apa? Keadaan itu pilihannya kalau nggak marfu', mansub, apa lagi? Majrur. Majrur, apa lagi? Majzum. Majzum. Ada lagi nggak? Udah ya. Ada nanti namanya mabni. Udah pernah dengar nama mabni? Pernah. Mabni, iya. Dia nggak berubah ya Ustaz. Nggak berubah mabni. Berubah. Nah, ini mabni juga keadaan nih. Keadaannya nggak pernah berubah. Jadi apa keadaannya dari 5 ini? Apa dia marfu', apa dia mansub, apa dia majrur, apa dia majzum, atau dia mabni, nggak berubah sama sekali. Ya. Coba kita lihat di sini. Mubtada di sini. Apa ini mubtada? Majrur kah? Mansub kah? Mana Ustaz? Mahiyah. Al-madrasatu jamilatun. Masuk Itu marfu. Marfu'. Marfu. Al-madrasatu jamilatun marfu'. Kemudian jamilatunnya juga marfu. Jamilatunnya juga marfu'. Ya. Dan memang namanya mubtada dan khabar itu marfu'. Ya, selalu dalam keadaan marfu'. Baik, kemudian ini fi'ilnya kita lewat dulu, kita fokus ke isim dulu ya. Hamidun. Hamidun. Fa'ilun, apa ini kondisinya? Keadaannya apa Hamidun? Itu marfu. Fa'ilun marfu'. Nah. Marfu. Terus kalau at-tufaha mansub. Mansub. Nah, kita bikin jumlah yang lain. Hamidun fil baiti. Ayo. Fil baiti. Hamidunnya marfu. Hamidunnya apa dulu dia? Kondisi apa dia? Dia itu apa? Baiti. Fa'il. Mubtada. Dia mubtada. Mubtada. Khobar. Fil baitinya sebagai khobar. Fil baiti sebagai khobar. Ahsan. Huruf jar. Dan fi-nya ini dalam part of speech dia adalah harful jar. Ini kan semester 1 ya, pelajaran semester 1 semua. Harful jar. Al-baiti. Al-baiti khobar. Belum. Tadi kalau khobarnya dia rangkaian fil baiti itu. Al-baiti kita sebutnya kalau dia datang setelah harful jar berarti dia majrur. Ismun majrur. Ismun majrur. Kemudian nanti kita jelaskan bahwa rangkaian fil baiti ya ini adalah khobar. Nanti. Baik. Ini mubtada apa keadaannya? Mubtada marfu'. Marfu. Ya, ini.
Harfu marfu. jar itu kalau sekalian aja ya, harfu jar ini mabni, dia tidak pernah berubah. Jadi nggak bisa ibu bilang marfu' mansub majrur, dia mabni. Ini contoh dari mabni, harfu jar. Baik. Ini dari beberapa kalimat kita sudah menentukan berapa poin berarti? 2 dong, ya kan? Mahia. Nah, kita sudah tentukan mahia. Baik. Kemudian kita sudah tentukan belum halatuha. Halatuha kondisinya ada yang marfu', ada yang mansub, ada yang majrur, ada yang mabni. Sudah? Sampai di sini jelas enggak? Sampai sini dulu deh. Wadah semuanya insyaallah. Insyaallah wadih. Ummu Kaisan, Ummu Irna wadah. Itu mahia dengan Walatiha itu untuk menanyakan keadaan dari satu kalimat. Ini adalah poin. Ini adalah poin yang disebutkan dalam i'rab. Ya udah jangan begini bentuknya deh. Apa aja poin yang kita sebutkan dalam i'rab? Ya, poin yang pertama adalah posisinya. Tadi posisinya itu apa? Mubtada kah, khabar kah, mudhaf kah, mudhaf ilaih kah? Sama? Harfu jar kah, fa'il, maf'ul bihi. Ini posisi. Oh ya. Kemudian yang kedua apa yang kita sebut? Apa tadi? Kondisinya. Kondisinya. Ayo. Kondisi keadaan. Nah, kondisinya tadi apa misalkan? Dia marfu, ya kan? Majrur, Majrur, marfu, ayo. Berarti sudah cukup. Ya marfu', majrur, mansub, mabni, ya. Ya. Ini sudah 2 poin ini sudah. Kita sudah clear. Ada poin ketiga dan ini poin terakhir. Posisi udah tahu, kondisi sudah tahu, yang ketiga adalah alamat. Alamat. Apa alamat? Alamatun. Tanda. Bisa dibilang tanda. Tanda. Tanda atau alamat, biar terbiasa dengan istilah alamat ya. Tanda atau alamah. Baik. Apa yang dimaksud dengan tanda? Apa yang dimaksud dengan alamah? Ini poin terakhir, ini sudah selesai. Orang itu cuma ini aja. Yang dimaksudkan Kedudukan dengan harokat. ahsan. Jadi marfu'nya dengan apa? Marfu'nya dengan apa? Mansubnya dengan apa? Kemudian majrurnya dengan apa? Kita lihat ya, dia diantaranya maksudnya dengan apa tuh harokatnya ya. Harokat terakhirnya itu apa? Al-madrasatu mubtada'un marfu'. Terus alamat marfu'nya apa? Harokat terakhirnya apa di sini? Marfu. Iya, marfu kondisinya. Sekarang harokatnya apa? Dhammah. Dhammah. Harokatnya dhammah. Nah, jadi di sini sebentar. Madrasatun ya dhammah. Jamilatun dhammah Ya. juga. Jadi di sini maksudnya adalah mubtada'un marfu'. Gimana sekarang cara menulis tanda? Itu dengan cara kalau marfu' ya, wa alamatu raf'ihi, ya, wa alamatu raf'ihi. Apa ini alamatu raf'ihi? Mubtada marfu', dan alamat marfu'nya adalah gitu ya maksudnya ya. Jadi raf'un ini sama dengan marfu'. Raf'un atau marfu' diambil dari raf'un. Jadi mubtada marfu'
Dan alamat marfu'nya adalah apa tadi, harokat apa? Dhammah. Dhamma. Dhamma. Udah ini aja. Ini versi simpelnya dulu. Ya, nanti kalau lebih panjang, insya Allah pembahasannya di waktu yang akan datang. Sekarang kita bilang di sini, khabarun marfu' jamilah. Apa alamatnya juga? Wa alamatu raf'ihi. Wa alamatu raf'ihi madza? Dhammah. Dhammah. Ahsan. Kita masuk ke akala Hamidun at-tuffah. Fa'ilun marfu'. Apa lanjutannya? Wa alamatu Wa alamatu raf'ihi madza? Dhammah. Dhammah. Taib, sekarang at-tuffah maf'ulun bihi mansub. Wa alamatu. Nah, kalau mansub jangan raf'i, tapi Wa alamatu mansubun nasbihi. nasbi. Wa alamatu nasbihi. Apa alamat nasabnya? Alamat Fathah. nasabnya adalah fathah. Nah, jelas sampai di sini? Jelas sampai di sini? Terakhir ya, ini Hamidun fil baiti, mubtada'un marfu'. Apa ini lanjutannya berarti? majrur Wa Ini alamatu wa alamatu majrurun Wa alamatu raf'ihi. Ini masih marfu', belum yang majrur. Wa alamatu raf'ihi dhammah. Nah, kemudian al-baiti ismun majrur wa alamatu ismun majrur wa alamatu kasrah. alamat apanya ini? Alamat itu saja. Alamatu jarrihi. Harfu jar. Alamatu jarrihi Kasrah. kasrah. Ya. Jadi kalau marfu' bilangnya marfu' itu diambil dari rafa'. Makanya tadi alamatu raf'ihi. Terus kalau mansub apa tadi? Dari nasbihi. Nasbihi. Kemudian kalau majrur dari Jarrin. jarrihi. Jar. Kemudian kalau majzum jazmihi. Jazm. Nah, ini yang kita pelajari kemarin kan jazm ya. Ya enggak? Iya. Misalkan ini kita yang jazm, lam yadhhab Ali. Lam apa lam? Posisinya apa lam? Harfu apa kemarin namanya? Harfu apa lam? Lam ini apa kaidahnya? Menafikan itu. Iya, maknanya menafikan. Kemudian efeknya dalam fi'il apa? Menasabkan. Yakin. Ini bacanya apa? Lam yadhhab. Lam yadhhab. Baik. Berarti menjazmkan. Berarti ini harfu jazmin. Ingat, huruf yang menjarkan namanya harfu jar. Huruf yang menasabkan namanya harfu nasb. Huruf yang menjazmkan namanya harfu jazm. Harfu jazm. Harfu nasbin, harfu jarrin. Ya, jadi lam ini posisinya adalah harfu jazm. Nanti kita bahas i'rabnya yang huruf nanti dulu. Sekarang yadhhab. Apa i'rabnya sekarang yadhhab? Apa dia? Haruf. Yadhhab itu apa? Dia sebagai fa'il.
Fi'il. Fi'il kan? Fi'il apa Fa'il. ini? Mudhari. Fi'il mudhari. Ahsan. Fi'il mudhari. Fi'il Zahab fi'il mudhari. Taib. Apa dia sudah tahu kondisinya sekarang? Sudah. Jasem. Sukun. Kondisinya apa? Marfu', Iya. mansub, manjrur apa majzum? majzum. Majzum. Majzum ya. Sekarang apa sisanya? Alamatnya. Apa alamatnya? Wa alamatu Jasmin. jazmihi. Alamatu jazmihi apa alamat jazmnya? Sukun. As-sukun. Alamatu jazmihi Dengan sukun. as-sukun. Dan kemarin kita sudah pelajari ya di 2 pekan yang lalu ada yang alamat jazmnya sukun, ada yang alamat jazmnya hadfun nun. Masih ingat nggak? Ada yang mabni. Baik. Nanti kita bahas di sana. Kemudian aliyun, apa aliyun? Fa'il. Fa'ilun. Sebagai fa'il. Iya. Alamatur. Fa'ilun kondisi. Sebelum alamat kondisi. Fa'il. Fa'il. Marfu. Marfu wa alamatu. Ayo. Alamatu. Rafi'i. Rafi'i dhammah. Khalas. Jelas nggak i'rab? Ada yang mau ditanyakan masalah i'rab? Biasa, ini kan baru pertama kali. Tapi masih ketukar-tukar. Nggak apa-apa, baru pertama kali kan? Nah, Memang kalau baru pertama kali sama, saya juga begitu. Yang penting kita kenalan dengan i'rab maksudnya dan dilatih. Ini yang Ummu Irna sempat tanya juga waktu murajaah dengan Ummu Kaisan. Ummu Kaisan atau Ibu Dian ya? I'rabnya apa? Iya kan? I'rab itu ini maksudnya Ummu Irna. Waktu itu Ustaz. Yang waktu itu belajar bersama. Ya, umur itu Dian. Ibu Dian sama saya, Ibu Dian apa? Saya belum mengerti. Ahsan. Saya belum mengerti, tanya sama Ustadz i'rab itu apa gitu. Nanti katanya belum nanti. Jadi baru ini gitu. Ini i'rab. Jadi nanti kalau ditanya lam yadhhab i'rabnya apa? Yadhhab fi'il mudhari'. Majzum alamatnya sukun. Ini i'rab dan insyaallah kita coba latihan. Tapi latihannya sambil di luar kelas. Tapi insyaallah paham ya? Ada yang mau ditanyakan nggak ini? Insyaallah Ustaz. Insyaallah wadah ya. Insyaallah. Tapi sedikit lah Ustaz. Iya, sedikit pasti. Dan kita latihannya di luar kelas saja, di luar kelas. Nanti mungkin Ana akan lempar soal ke grup announcement, grup yang idhofi. Nanti Ibu jawab misalkan di grup masing-masing. Ya, di grup kelas nanti kita lempar i'rabnya apa yang semisalnya lah. Dan i'rabnya kayak gini aja, simpel dulu. Ya, nggak usah ikut yang rekaman kemarin. Ya kalau mau ikut boleh. Tapi kita buat simpel aja dulu seperti ini. Ya. Ini masalah i'rab. Baik. Insyaallah nanti ini ada rekamannya, bisa dilihat lagi masalah i'rab. Sekarang kita akan kembali ke pelajaran kita bab 21. Iya. Baik. Kemarin bagian alif sudah selesai. Ya. Kemudian selesai. Ini sudah dijawab kan? Sudah dibahas waktu itu kan? Atau belum? Sudah Ustaz. Sudah ya? Sudah ini buat PR. Yang buat PR ini sudah dibahas kan? Belum Ustaz. Belum dibahas. Baik. Belum dibahas. Kalau belum dibahas kita bahas. Adkhil lam 'ala al-af'al al-atiyah. Ini PR pertemuan yang 2 pertemuan yang lalu atau 3. Adkhil lam 'ala al-af'al al-atiyah. Perintahnya adalah memasukkan lam. Ya, dan lam sebagaimana yang kita pelajari kemarin, lam ini adalah harfu apa tadi namanya?
Harfu Jasmin. Harfu jazmin. Berarti fi'il setelahnya menjadi Sukun. majzum, ya sukun. Majzum bisa jadi dengan sukun, bisa jadi dengan yang lain. Makanya kita bilang majzum. Majzum. Ya, karena kita pelajari kemarin nggak semuanya majzum dengan sukun. Ada juga yang majzum dengan hadfun nun. Ya, dengan menghilangkan huruf nunnya. Nun. Bukan hanya dengan sukun. Baik. Kita mulai dari adhabu. Apa ini jawabnya? Adhabu dimasukin lam menjadi Lam adhab. lam adhab. Ini berarti adhab dia majzumnya dengan apa? Alamat jazmihi as-sukun. Coba i'rabnya gimana lam adhab? Adhab fi'lun. Adhabnya langsung. Fi'lun Fi'lun Mudhari. mudhari'un alamat sebelum alamat kondisi. Fi'lun mudhari'un majzum majzum. Ahsan. Fi'lun mudhari'un majzum. alamatu Jasmihi. mihi as-sukun. Alamatu jazmihi as-sukun. Ahsan. Jadi ini salah satu yang majzum dengan sukun. Dengan sukun. Terus kalau yang yadhabuna jadinya lam yadhabu. lam yadhabu. Gimana ya orang lam yadhabu? Fi'lun Fi'lun mudhari'un. Kondisinya majzum alamatu as-sukun. wa alamatu jazmihi hadfun nun kan sukun. Ya, yadhabuna alamatu jazmihi hadfun nun. Nah, jadi ada yang majzum dengan hadfun nun. Hapus sukun. Nah. Taib, kemudian yadhabna masukkan lam jadi Lam yashab. lam yadhabna. Ini enggak ada perubahan, ini apa istilahnya? Mabni. Nah, gimana contoh i'rabnya kalau mabni? Fi'lun mabniyun. Fi'lun mudhari'un mabniyun langsung ya. Wa alamatu. Kalau mabni kita nggak pakai wa alamatu. Ini saya kasih saya tulis ya, ini supaya jadi catatan. Jadi tadi yang yadhhab dulu, yadhhab fi'il mudhari' majzum ya kan? Wa alamatu jazmihi apa tadi? Mabni as-sukun. Biar kita bisa bandingkan antara ketiganya. Kemudian yadhhabuna fi'il mudhari' kok yadhhabuna. Yadhhabu ya lam yadhhabu. Tentu ini semuanya ada lamnya di depan. Fi'il mudhari', na'am. Fi'il mudhari' majzum. Ayuh. Alamatu nun. Wa alamatu jazmihi madza? Harfun nun. Hadfun nun. Hadfun nun. Nah. Kemudian yadhhabna ini teman kita sekarang. Yadhhabna fi'lun mudhari' juga, tapi apakah dia majzum? Mabni. Sisa apa berarti alamatnya? Iya kan? Penulisan alamat untuk mabni itu tidak perlu wa alamatu bina'ihi, enggak perlu. Langsung aja mabniyun ala, langsung ala. Mabniyun ala apa? Harakat terakhirnya apa? Nun.
Yadhabna. Habna fathah mansub. Mansub yadhabna. Ketika kita Mansub. katakan harokat terakhir itu maksudnya harokat terakhir dari fi'il. Fathah. Iya. Harokat terakhir dari fi'il. Yadhabna. Yadhabna Fathah. Yadhabna kan mansub ya naknya. Mansub. Yadhabna. Huruf Malah terakhir maksud dari fi'il yadhabna huruf apa? Huruf nun. Nun. Ustaz. Oke, bukan harokat ya, Huruf nun. nun di sini dhamir. Berarti ba. Yadhab. Berarti huruf terakhirnya Ba, ya. Ba, Sukun. ba, sukun. Sukun. huruf ba. Ala Alamatnya Sukun. sukun. Berarti mabniun ala Ala sukun. mabniun ala sukun. Yadhab. Ya, dan jangan terjebak. Yadhabna ini berapa kata yadhabna ini di dalamnya? Di dalamnya ada dua kata. Domir itu satu kata domir sendiri. dengan Ada yadhab, iya. ada na. Ini dua kata ini, jangan dikira satu. Iya. Yadhab satu kata, na satu kata. Satunya fi'il, satunya isim. Hati-hati. Maka yadhab, huruf terakhirnya adalah ba. Ya, mabniun ala as-sukun. As-sukun. Sukun. Aduh, ini kayak bil ada ya berarti ya Ustaz. Gimana? Kalau belajar tahsin ini kayak bil ada ya Ustaz ya. Ya, nanti detail-detailkan satu-satu itu ya. Nah, pakai wazan. Masya Allah. Wazan. Jadi yadhabna, tadi yadhabna ketika masukkan lam juga tetap lam yadhabna karena dia mabni. Baik. Coba yang berikutnya Ummu Muhammad tadhabina lam Tadhabi. lam tadhabi. Ya, ini juga sama. Ya, majzum alamat jazmihi apa? Mabniun. Bukan mabni, ini ada hilang. Mabni. Hasmun nun. Hadfun nun. Hadfun nun. Nah, saya tidak tahu, biasanya ibu-ibu suka bahas-bahas yang detail-detail begini. Makanya kajian tajwidnya yang ramai juga yang begitu. Dan insya Allah. Iya Ustaz, pusing. Bertahap. Kita pelan-pelan dulu, ntar bertahap, insya Allah lancar. Taib, tadhabu lam Ummu Kaisan. Tadhabu lam tadhab. Lam tadhab. Ya, sama ya, ini juga alamat jazmihi as-sukun. Cuma antara tiga itu pilihannya, sukun, hadfun nun, atau mabni. Mabni. Tadhabuna Ummu Irna. Lam tadhabu. Lam tadhabu, ya, di sini. Apa alamatnya? Hadfu. Alamatnya harfu yang naknya itu kan domir ya, yang enggak, ini bukan domir, beda lagi. Domah harfu nun. Hadfun nun. Nah, Tadhabu gitu. lam tadhabu. Ya, jadi hadfun nun. Yang naknya itu. Tapi ini naknya bukan domir ya? Iya. Jadi bedakan antara nun di... Oh, bukan. Bedakan antara nun di bagian ini dengan nun di bagian ini. Sama-sama ada nunnya kan? Iya. Nun Yang ini domir. di tempat yang mabni ini domir, nunun niswah. Tapi kalau nun di tempat yang ini al-af'al al-khamsah, dia bukan domir, ya, melainkan alamat rafa'. Alamatur rafa'. Ini sudah dibahas ya, pernah ya? Dia alamat rafa'. Jadi kalau nggak marfu' dia hilang. Sebagaimana kita kalau majzum ini nunnya hilang kan? Maka dia bukan domir. Kalau domir nggak hilang,
Yadhabna kan tetap ada yadhabna. Ya, adapun di sini yadhabuna Ini dhamirnya bukan nun. nun. Nunnya ini alamat rafa. Ya, alamat marfu'. Dhamirnya apa? Dhamirnya ini waw. Ya. Ya, ini dhamir. Yang tubuh nun itu ya, tubuh nun. Yang mana? Thubutun nun, ya. Subutun. Ya, thubutun nun alamat rafa itu. Itu alamat rafa. Thubutun nun, kalau nggak marfu' dia hadfun nun. Sunun. Nah, Taib. Tadi Ibu Rizky izin pasif kan ya? Atau mau ikutan juga? Kayaknya beberapa kali tadi bersuara. Iya Ustadz, nggak apa-apa. Sama. Yang mana? Labas, tahur. Ibu Rizky tadi mana? Nadhabu. Lam nadhab. Lam nadhab. Ahsan. Lam nadhab. Dua. Jemaatan lagi. Tadhabna menjadi lam. Lam Lam tadhab. tadhabna. Lam tadhabna. Ini juga mabni. Mabni. Kemudian Fi'lun yadhabu. mudhari Nah, lam fi'il yadhhab. mudhari' mabniyun ala Fi'il mudhari mabniun ala sukun. ala sukun. Ya. Sukun juga. Ya. Nah, kemudian yadhabu. Lam yadhhab. Lam yadhhab. Fi'lun mudhari. Aywa. Fi'lun mudhari mazum ya, majzum. Majzum. Terus? Wa alamatu jazmihi sukun. Wa alamatu jazmihi sukun. Dan sebenarnya ini sudah dibocorkan di buku ibu masing-masing. Kalau ibu jeli, dan ini cuma bisa dimanfaatkan kalau kita sudah belajar i'rab. Ya, bantuan di buku ini cuma bisa dimanfaatkan kalau kita belajar i'rab. Lihat di judulnya ini. Di antara fi'il ada yang mabniun ala sukun. Ini alamat kan? Ini fi'il mudhari' mabniun ala sukun. Iya kan? Dengan sukun. Kemudian di sini alamat jazmnya hadfun nun. Ya, hadfuha ini kembalinya ke nun. Jadi alamat rafa'nya thubutun nun. Ini kelompok yang alamat rafa'nya thubutun nun. Dan ketika majzum dia hadfun nun. Nah, ini ada di buku sebenarnya. Tapi kita akan paham ini ketika sudah belajar i'rab. Ya. Kemudian sudah ya, sebagaimana di sebelumnya juga mana tadi? Nah, ada yang alamat, ada juga di antaranya alamat marfu'nya dhammah dan alamat jazmnya sukun. Alamatul jazmi sukun. Ini ada di kitab semua sebenarnya. Nah, tapi ini murajaah. Silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ustaz, nanti kalau ulangannya ada disuruh mengurai-urai. Tidak ada. Untuk semester 5 belum ada. Ini mau untuk pengertian aja ya? Iya. Pemahaman yang lebih dalam. Dan memang orang itu bisa dibilang benar-benar memahami kaidah. Puncaknya pembelajaran nahwu itu i'rab. Karena kalau dia sudah bisa meng-i'rab, berarti dia paham. Dia tahu ini posisinya apa, dia tahu kondisinya apa, kemudian dia tahu juga alamatnya apa. Kan detail kan berarti kan? Itu puncaknya di i'rab. Insyaallah kita sambil jalan, sambil latihan-latihan lagi. I'rab itu perlu latihan, nggak bisa pas 1 jam belajar i'rab dari awal sampai akhir detail langsung master, nggak mungkin. Dia perlu latihan. Ya. Dia perlu dilatih. Sama kayak kalau ibu belajar masak, kalau cuma nonton video masak ya, masak 1000 video pun kalau nggak masak-masak tahu. Ya. Mana yang lebih cepat pinter? Orang yang masak 1000 orang yang nonton 1000 video atau orang yang 1000 kali masak?
Kali Ibu masak. kali masak, Kali masak, Ustaz. walaupun trial and error kan, sama. Iya. Bahasa Arab sama, i'rab sama. Ya, semua skill ya seperti itu. Perlu jam terbang, perlu dilatih. Nggak cukup teori. Nah, baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Ini masalah tadi ini murajaah ya, ini murajaah dan perkenalan i'rab. Ini ada beberapa kaidah. Yang pertama, nah ini sebenarnya kaidah lama ya, kaidah lama sebenarnya. Ya, insyaallah kita sudah tahu. Anwa'ul kalimati tsalatsah. Macam-macam kalimah. Apa itu kalimah? Kalimat Kata. Kalimah itu kata. Jumlah. Kata. Kata. Kalimah itu kalimatun bahasa Arab artinya kata. Kata. Ya. Kata. Macam kalimat. Jadi anwa'ul kalimah tsalatsah. Macam-macam kata dalam bahasa Arab itu ada tiga. Ada 3. Ya. Apa itu? Di sini ada 3 macam. Yang pertama ada isim. Kemudian ada Fi'il. ada fi'il. Kemudian fi'il. Kemudian ada huruf. harf. Ya. Kalau isim, apa itu isim? Kata benda. Kata benda dan semisalnya. Kata benda itu apa sih dalam bahasa Indonesia? Yang mencakup Benda. manusia, benda. Semua ya, nggak cuma benda doang kan? Berarti selain fi'il. Nah, pokoknya selain fi'il. Pokoknya selain fi'il dan huruf. Ya, jadi ini mencakup kata benda, hewan, ya kan? Manusia, nama orang. Pokoknya selain kata kerja dan harf. Selain kata kerja dan harf. Kalau fi'il, ya tadi kita sebut fi'il adalah kata kerja, ya, kata kerja, ya, entah dia yang lampau, yang akan datang, yang sekarang, entah dia kata kerja perintah, itu juga fi'il. Kemudian harf, nah ini yang preposition, ya, harfnya ini kayak ada harfu jar, ada harfu apa lagi? Harfu nasb, ya kan? Inna, anna, ya. Kemudian ada harfu jazm, laisa, ya. Dan ada harfu-harfu yang lain. Jadi kalau kita mau detailkan isim itu ya lahu ma'nan wa laysa lahu zaman. Isim itu punya makna. Ya, talib adalah talib, jelas. Muhammad adalah Muhammad, jelas. Tapi karena dia isim, dia tidak memiliki zaman. Tidak terkait dengan zaman, waktu. Kalau fi'il punya makna dan punya zaman. Bisa jadi lampau, bisa jadi sekarang, bisa jadi yang akan datang. Nah, inilah fi'il. Tapi kalau isim, enggak. Isim itu bisa dipakai dimanapun. Ya, mau bicara lampau, Muhammad. Bicara yang akan datang tetap Muhammad. Bicara sekarang juga tetap Muhammad. Inilah isim. Ya, contohnya Muhammad, al-ma'had, qalam, kitab, al-kitab. Semuanya ini adalah ismun. Kemudian al-fi'il tadi kita sebutkan lahu ma'nan, punya makna, wa lahu zaman. Dan juga dia punya waktu. Ada waktu tertentu, maka fi'il tertentu. Ya, dan fi'il ya, berdasarkan ini terbagi menjadi 3. Apa aja 3 macam fi'il? Fi'il Madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Ya. Kataba mudhari'nya yaktubu, amrnya uktub. Ahsan. Inilah fi'il. Di bahasa Inggris
verb ya. Kemudian al-harf, huruf. Al-harf. Ini ciri-ciri harf itu laisa lahu ma'nan illa fil jumlah. Harf itu kalau berdiri sendiri, jadi harf itu sebenarnya harf itu disebut harf karena dia memiliki banyak makna. Misalkan ada harf yujar namanya ala, iya kan? Ala itu yang kita tahu maknanya apa? Di atas. Atas. Yang kita tahu Iya. ala itu di atas. Tapi ibu tahu nggak ala punya makna lain? Ya. Jadi ala memiliki makna yang banyak. Di antaranya di atas. Di antaranya di atas. Ini satu dari beberapa makna yang dimiliki oleh ala. Cuman bagaimana kita tahu makna mana yang dimaksud? Ini tergantung tempatnya di dalam jumlah. Dan inilah ciri-ciri dari harf. Harf itu begini. Ya, harf itu memang begini. Dia tidak jelas maknanya sampai dia ditaruh di dalam jumlah. Kalau ditaruh dalam jumlah, sudah jelas maknanya. Satu makna tertentu. Ya, dan harf tadi macam-macam ya. Ada harfu jar, harfu nasb, harfu jazam, dan ada harfu-harfu yang lain. Banyak, ada harful jawab, ada harfu istifham. Nanti kita bahas sedikit demi sedikit. Misalkan ada jumlah dhahabtu ilal fasli. Tentukan mana isim, fi'il, dan harfnya. Tafadhali. Dhahabtu fi'il. Dhahabtu itu fi'il. Fi'il domir ya. Dhahabtu fi'il. Fi'il isim. Ilanya ilanya huruf. Baik, ilanya huruf. Faslinya isim. Faslinya isim. Dari jumlah ini ada berapa kata? Kam kalimah? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. 4 sama domir. 4. Ada 4 domir. Berarti ada yang kurang tuh, tadi ada yang kelewat. Ulangi lagi. Tunya tadi. Tunya isim domir. Isim. Ahsan. Jadi zahab ini apa zahab? Zahab fi'il. Ya. Kemudian Tunya domir. Domir. Berarti domir apa? Domir ini isim. Ya, ini Domir itu domir itu isim. Kemudian ila harfu jar di sini fasli isim dohir ya. Isim zahir maksudnya isim zahir ini lawan dari isim domir. Yang nampak ya Ustaz. Nampak ya. Kalau domir ini kan seolah-olah bersembunyi gitu ya. Jadi ini terdiri dari 4. Dan ini juga i'rab ya kan. Ini fi'il madhin, isim, harfu jar, isim. Ini juga i'rab. Hanya saja ini i'rabnya cuma 1 poin. Ya, ini hanya dalam satu poin. Nanti bisa jadi ibu ditanyakan ya. Bisa jadi ditanyakan nanti dalam kisah misalkan. Keluarkan 3 contoh dari isim dari kisah di atas. Keluarkan contoh dari fi'il dari kisah di atas. Bisa jadi. Domir itu isim sendiri Ustaz ya? Kalimat domir itu sendiri isim. Gitu, Ustaz. Ya, pokoknya apa itu isim? Isim itu pokoknya yang selain fi'il dan harf. Harf ini sudah jelas, ya kan? Fi'il juga sudah jelas. Sisanya semua yang masukkan ke dalam isim. Domir masuk ke isim. Ismul isyarah masuk ke isim. Apa lagi? Ismul maf'ul, ya, itu hadi ismul isyarah masukkan juga ke isim. Semuanya masukkan ke isim. Selama dia bukan fi'il, bukan harf, masukkan ke dalam isim. Makanya kadang-kadang
mengartikan isim sebagai kata benda. Saya kurang tahu kata benda dalam Indonesia apakah maknanya seluas ini. Ya, seandainya tidak seluas ini berarti jangan diartikan kata benda. Isim ini lebih luas dari sekedar kata benda. Masuk semuanya ke sana, kata gantinya masuk ke sana. Ini semuanya masuk ke dalam isim. Pokoknya selain fi'il dan harf berarti dia isim. Isim. Nah, tidak mungkin ada yang keluar dari tiga ini. Nah, طيب. Anwa'ul kalimat tsalatsa sudah selesai. Kemudian hari ini yang tadi kita sempat singgung, ada juga pembagian jumlah. Tadi pembagian kalimah. Sekarang ada pembagian jumlah. Ada berapa jenis jumlah? Ada dua. Jumlah ismiyah. Apa aja? Mubtada dan khobar itu. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah Dan ada jumlah jumlah fi'liyah. fi'liyah, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Mahiyal jumlatul ismiyah. Kalimat yang diawali dengan mubtada dan khobar. Jumlatul ismiyah. Ya. Mubtada dan khobar, mubtada dan Iya, sebelum kita bicara rukunnya. Ya, sebelum kita bicara rukunnya, jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim. Mubtada dan isim. Jumlah yang diawali dengan isim. Memang isim ini mubtada, benar. Isim. Ya, jumlah yang diawali dengan isim. Kalau jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il. Kalimat yang diawali dengan fi'il. Jumlah yang diawali dengan fi'il. Ya, mau dia fi'il madhi, fi'il mudhari ataupun fi'il amr. Selama dia diawali dengan fi'il, ya sudah berarti dia jumlah fi'liyah. Selama dia diawali dengan isim, berarti dia jumlah ismiyah. Fi'liyah. At-talibu mujtahidun. Ini jumlah apa? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Uktub wajibaka. Jumlah apa? Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ini memang fi'il apa ini? Uktub wajibaka. Amar. Fi'il amar. Ya, walaupun fi'il amar dia fi'liyah. Misalkan hadza qalamun, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Uktub bil qalam. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Baik. Jaa Muhammadun. Fi'liyah. Fi'liyah. Kemudian apa lagi? Hadara. Ayo. Hadara Aliyun. Naam, hadara Aliyun. Apa hadara Aliyun? Fi'liyah. Tapi kalau Aliyun hadara ismiyah. Aliyun hadara ismiyah. Hati-hati. Jumlah ismi. Cuma ditukar doang ya. Hadara Aliyun fi'liyah. Aliyun hadara ismiyah. Yang penting awalannya. Ya, kalau dia diawali dengan isim maka dia ismiyah. Kalau diawali dengan fi'il maka dia fi'liyah. Wadah sampai di sini perbedaan jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Insyaallah. Baik. Yang berikutnya kita sudah mengenal perbedaan antara jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Yang berikutnya sekarang ya, apa rukun dari kedua jumlah tersebut? Ismiyah. Ismiyah berarti mubtada dan khobar. Ayo. Kemudian kalau fi'liyah? Fi'il sama objek. Fi'il sama fa'il. Fi'il sama fa'il. Iya, objek ya, fa'il. Fa'il apa? Fi'il sama fa'il.
Baik. Sama. Kan Coba, fi'il. coba. Fi'il Dan sama diikuti maf'ul dengan fi'il mubtada. sama maf'ulun ya. Maf'ulun bih. Baik. Fa'il kan Kalau jumlah Objek diikuti Baik, baik. Semua, ya kita kembali lagi. Kalau dia jumlah ismiyah. Kalau dia jumlah ismiyah. Rukunnya ada dua, yaitu mubtada dan dan khobar. khobar. Ya, kalau dia diawali isim, jumlahnya pasti ini ada mubtada'nya, ada khabarnya. Khobar. Nah, sekarang kalau jumlah fi'liyah, kalau jumlah Rukunnya terdiri fi'liyah, dari fi'il dan fa'il. ini terdiri Fa'il. dari fi'il dan fa'il. Fa'il. Fi'il dan fa'il. Fa'il. Kenapa bukan maf'ul? Karena ada yang nggak diikutin sama. Enggak semua fi'il Karena membutuhkan maf'ul. Tidak Iya. semua fi'il membutuhkan Objek. Maf'ul bih. Misalkan bakat tiflu, menangis. Menangis ada objeknya enggak? Nggak ada. Ya ada maf'ul Ada. bihnya. Maka yang jadi rukun adalah fi'il dan Fi'il fa'il. dan fa'il. Ya, karena namanya fi'il, namanya pekerjaan, pasti ada yang mengerjakan. pelakunya. Pasti ada pelakunya. Ya. Mau fa'ilnya disebutkan secara jelas ataupun fa'ilnya tidak terlihat, bisa jadi. Ya, seperti uktub, ini kan fa'ilnya tidak terlihat. Mana fa'ilnya? Uktub. Domir. Domir. Fa'ilnya domir mustatir. Kalau tidak terlihat disebutnya domir Mustatir. Domir mustatir. goib. Domir goib mustatir. Nah, nggak pakai goib, domir mustatir. Ngomong. Mustatir itu artinya tidak terlihat. Tidak terlihat. Domir mustatir, tidak terlihat itu sudah. Nah, jadi ini perbedaan antara jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah. Wadah sampai di sini. Insyaallah. Wadah ya. Baik. Akmilil jumalah. Nah, Ustadz itu uktub itu domir mustatir itu gimana? Saya kurang paham. nah, ini sebenarnya pernah ada daurah tentang domir. Jadi domir itu kadang terlihat, kadang tidak. Domir kadang terlihat, kadang tidak. Tidak. Misalkan Zahaba Muhammadun. Ini jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Kenapa Fa'il jumlah ya. fi'liyah? Karena diawali dengan fi'il. Baik. Zahaba Muhammadun jumlah fi'liyah. Tadi kita katakan jumlah fi'liyah. Dua rukunnya adalah gini deh. Fi'il dan fa'il. Fi'il dan Fa'il. Fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Zahaba. Zahaba fi'il. Ini kita i'rab sekalian deh. Zahaba fi'il fi'il madhi. Madi. Fa'il madi. Madhin. Kalau memakai alif lam jadi al-fi'lul madhi. Baik. Muhammadun di sini sebagai fa'il. Ini jelas. Fa'ilnya isim zahir. Fa'ilnya isim zahir. Bisa enggak kalau fa'ilnya bukan isim zahir? Bisa. Misalkan fa'ilnya adalah dhamir. Misalkan dalam kata zahabta.
Zahab. Ini jumlah apa ini? Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Kok bisa disebut jumlah ini? Cuma satu kata doang ini mah. Kan Gimana? domir. Ada domirnya, Ustaz. Ini dua kata ini, jangan salah ya. Ada Iya. zahab, ada tak. Iya. Berarti di sini ada Tanpa. fi'il, Ada ada domir. fi'il madin, kemudian ada. Fi'il. Isim domir. Domir. Nah, di sini domir. Domirnya sebagai apa? Domir mustatir. Fa'il. Domirnya sebagai apa? Fa'il. Sebagai fa'il. Domirnya sebagai fa'il. Fa'il. Domirnya terlihat tidak? Fa'il. Mustatir. Mustatir. Domirnya terlihat tidak? Tidak, Tidak. Ustaz. Mustatir. Ini huruf apa? Yang mana? Yang mana sih? Ini loh, ini huruf Itu apa tak. ini? Ya udah, taknya Tak, terlihat atau tidak? Taknya kan Lihat. Terlihat, berarti domirnya terlihat atau tidak? terlihat. Lihat. Berarti namanya Yang ini mustatir yang domir. Terlihat. Tak. Ini bukan Zahir. domir mustatir. Oh, bukan. Tapi Ini domir aja. Domirun Domir muttasil. aja. domir. Ini domirun. Domirun muttasil. Mustatir. Domir Muttasil. mutasil. Oh, yang bersambung ya, Ustaz? Mm-mm. Oh, iya. Ini masih terlihat domirnya. Masih terlihat Ya. domirnya. Setuju nggak? Setuju. Setuju ya. Kalau nggak Ya, setuju, bubar nih. Ya. Baik. Kadang-kadang, Kalau ukum. kadang-kadang, yang pertama kita harus tahu peraturan fa'il. Peraturan fa'il nomor 1, dia pasti datang setelah fi'il. Kita udah pernah bahas ini belum? Belum, udah ya? Pembahasan fa'il ya? Sepertinya Fa'il udah, Ustaz. pasti datang setelah fi'il. Fi'il. Kalau dia datang sebelum fi'il, maka dia bukan fa'il. Bukan fi'il. Bukan fi'il. Ya, jadi kalau fa'il datangnya harus setelah fi'il. Dan dua contoh di atas, dua-duanya fa'ilnya datang setelah fi'il. Dan begitulah fa'il, nggak boleh datang sebelumnya. Baik, sekarang seandainya kita balik. Muhammadun dhahaba. Boleh nggak Muhammadun dhahaba? Boleh. 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 Cuman i'rabnya berubah. Tapi jadinya Jadinya gimana? Iya. Muhammadun. Namanya beda ya. Dia jadi mubtada khobar. jadinya jumlah ismiyah. Muhammadun menjadi Mubtada. Jumlah ismiyah. mubtada. Isim. Mubtada. Mubtada. Dia jumlah ismiyah jadi Mubtada. Muhammadun mubtada. Kemudian dhahaba Khobar. khabar. Khobar. Dia khabar. Tapi kalau kita mau detailkan, Muhammadun dhahaba ini apa? Fi'il. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Ya kan? Fi'il madhi. Baik. Sebagai khobar gitu ya. Tadi kita sempat bilang. Nafas dulu ya, bentar ya. Tadi kita sempat bilang, fi'il itu harus ada apanya? Harus ada apanya? Fa'il. Fa'il. Namanya fi'il pasti ada. Sudah fa'il. Ada fa'il, harus ada. Mau nggak mau. Mau nggak mau harus ada fa'il. Toib, di sini mana fa'ilnya? Zahaba itu. Itu fi'il. Kita mau fa'il. Dahabnya Muhammad Ustaz Oh, ini tadi. fa'ilnya ada. Fa'ilnya Muhammad. Mana sih Ustaz? Tadi kita sudah bilang fa'il itu harus datang setelah fi'il, bukan sebelumnya. Muhammad datang kapan? Oh, sebelum ini. Sebelumnya. Dan dia mubtada sudah, nggak bisa jadi fa'il. Belum. Yang mana sih tadi? Sekarang mana fa'il ya? Fa'ilnya. Domirnya sebelum. Fa'ilnya kelihatan nggak? Enggak. Tidak kelihatan langsung. Kita bilang fa'iluhu domirun. Mustatir. Domirun mustatir. Fa'ilnya adalah domir. Ya, domir yang tidak terlihat. Domirun
mustatir. Ya. Kalau mau lengkap, takdiruhu huwa. Jadi harusnya ini domir yang tidak terlihat, tapi dia adalah huwa. Ya. Fa'iluhu domirun mustatir. Baik. Kita coba lagi. Kita hilangin saja, biar nggak salah paham. Ada contoh lain misalkan. Adhabu ilal madrasati. Adhabu ilal madrasati. Ilal madrasatinya nanti. Kita nggak i'rab itu. Kita fokus ke pembahasan kita si fi'ilnya. Adhabu ini apa, Om? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari marfu' dan alamat rafa'nya adalah dhammah. Tamam. Tadi kita sempat bilang fi'il itu harus ada apanya? Fa'il. Harus ada fa'il. Mana fa'ilnya di sini? Hamzah. Itu Terlihat. Mustatir. Hamzah. Ada Hamzah dua yang pendapat. Ada yang bilang Hamzah, ada yang bilang mustatir. Itu dari dahabu jadi dari dahabu jadi adhabu kan, kalau adhabu dari saya pergi. anak kan itu Ustaz ya. Yang pertama Berarti domir anak dari anak. berarti gimana berarti? Yang pertama kita harus tahu. Berarti adhabu itu mengandung. Yang pertama kita harus tahu. Adhabu itu mengandung anak gitu. Namanya fa'il. Datangnya kapan? Setelah fi'il. Ini ini di depan. Di setelahnya ada sesuatu enggak? Adhabu. Enggak ada sesuatu kan? Setelah fi'il enggak ada apapun kan? Yang kedua. Hamzah di sini namanya adalah harful. Ingat nggak? harful domir. Huruf-huruf yang mengawali fi'il mudhari. Ini namanya Ummu Muhammad sendiri. Nama Anita. Nah, Ustaz. Anita itu ya. Anita. Harful mudhara'ah itu anaitu atau Anita. Anita. 4 huruf. Ini diawali fi'il mudhari pasti 4 huruf ini. Dia harful mudhara'ah, harful mudhara'ah, bukan fa'il, bukan isim, bukan. Jadi jangan dibawa-bawa ke sini. Tamam? Berarti ada nggak domirnya di sini? Kelihatan nggak domirnya? Nggak ada. Nggak ada, langsung bilang apa? Fa'iluhu domirun mustatir. Ya, tadi mengandung apa tadi? Mengandung ana, boleh kita tambahkan takdiruhu. Takdiruhu ana. Benar, takdiruhu ana. Kayak di sini misalkan takdiruhu huwa, ya. Huwa. Inilah domir mustatir umat sekalian. Domir yang tidak terlihat. Terlihat. Ya. Tapi hati-hati, jangan dikira nanti ini domir mustatir padahal dia domir muttasil. Bisa jadi. Misalkan. Tadhabuna ilal masjidi. Tadhabuna ilal masjidi. Apa ini? Tadhabu ini apa? Fi'il? Fi'il apa dia? Fi'il mudhari. Baik, sekarang mana fa'ilnya? Namanya fi'il harus ada fa'il. Mana fa'ilnya? Tadhabu. Fa'ilnya itu hum ya Ustaz. Tadhabu. Tidak terlihat domirnya. Fiilnya tadhabu. Ayo. Hum ya Ustaz. Tadhab. Naknya itu. Domir apa? Naknya.
Domirnya tidak terlihat. Jamak itu. Tazhabuna. Tadhabuna kan dari domir hum ya, Ustaz? Iya, hum tadhabuna. Antum tadhabuna. Dari antum ya. Apa Antum. domirnya? Tadhabun. Fi'il. 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 Tadhabuna. Huruf Tadhabuna ini terakhir dari fi'ilnya apa? Fa'ilnya. Nah, ya. harfun nun, harfun wawu nun ya. Harfun. Nafas dulu, nafas. Harfun nun kan, Ustaz? Itu harfun nun. Tebakannya udah banyak jawaban tadi, tapi belum ada yang pas. Diputar-putar jadi pusing. Minum air putih dulu, sudah? Habut. Udah terus. Itu fi'il ya Ustaz ya. Hah? Fi'il. Nah, Ayo. ya itu. Ya itu dari hum itu. Taib. Mari sekarang kita tarik nafas bersama-sama. 1, 2, 3. Ya. Tadhabuna. Huruf terakhir dari fi'ilnya apa? Wow. Huruf terakhir dari fi'ilnya. Nun. Huruf terakhir dari fi'ilnya. Wow. Wow, Ustaz. Huruf terakhir dari fi'ilnya bukan waw, bukan nun, tapi Tadhabu. Ya. Tadhabu. Ba. huruf terakhir dari fi'ilnya ba. Tadhabu. Oh, setelah ba ada sesuatu enggak? Ada, Ustaz. Ada. Apa itu? Wow dan nun. Waw Waw dan nun. nun. Berarti apa ini fa'ilnya? Fa'ilnya waw domir. Ya, domir apa nih? Domir. Ini kan waw tambahan. Ada sesuatu nih setelahnya. Oh, ini pasti sesuatu. Itu Nih. apa sih? Apa sih namanya? Domir. Wow, apa itu dulu? Jama ya, jama. Jama ya. Bukan ya? Wawul jama'ah. Wawul jama'ah. Setelah ba ini huruf terakhir dari fi'il. Setelah ba kok ada huruf lagi nih. Curiga. Oh, ini domir ini, hati-hati. Berarti ini wawul Jama'ah. Berarti fa'ilnya apa? Fa'ilnya Waw jama. Berarti fa'iluhu wawul Jama'ah. Waw jama'ah. Tamam. Berarti ini fa'ilnya dhamir mustatir bukan? bukan. Setelah fi'il ada dhamir kok. Ya dhamirnya jadi fa'il loh. Itu munfasil. Jadi mutasil ya. Dhamir muttasil. Nah, dhamir muttasil. Hasil. Tadi ada yang bilang nun. Kenapa bukan nun fa'ilnya? Nun tadi apa tambahan apa? Nun tadi alamat rafa. Jadi bukan domir, nun bukan domir. Nun tadi alamat rafa, alamat marfu'. Sebagaimana dhammah alamat marfu', nun juga alamat marfu'. Jadi fa'ilnya adalah wawul jama'ah. Kenapa bukan ta? Ya, ta harful mudhara'. Baik. Tamam. 2 soal terakhir. Nah, ini waktunya habis ya. 2 soal terakhir. 2 soal terakhir. Yang pertama adalah uktub. Nah, itu uktub. Apa ini uktub? Yang saya tanyakan uktub. Fi'il amr. Fi'il amr. Tugas kamu. Uktub fi'il amr. Fi'il amri. Oh, fi'il amr sudah jelas. Fa'ilnya mana? Katakan harus ada fa'ilnya. Kata ba. Hah? Fa'ilnya ba itu ba. Fa'ilnya ba. Nggak terlihat ya Ustaz? Terlihat kata ya sama kayak yang tadi adhaba bukan?
Taib, berarti fa'ilnya apa? Fiilnya uktub. Mustatir. Fa'ilnya itu mustatir, Ustaz. Fa'iluhu dhamirun Mustatir. mustatir taqdiruhu ana. uktub. Masa nyuruh diri sendiri? Itu Oh, ya. kamu, bacalah kamu. Kamu berarti apa? Kamu itu Anta. anta. Anta kalau nggak ya. Iya, fi'il amar, ya. Kemudian fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu anta. Anta. Saya rapihkan dulu biar enak ummahat ya. Dhahaba ini fi'il madin. Atau biarkan dulu deh. Baik. Soal kedua, yang terakhir. Soal terakhir. Kalau ini Ibu bisa jawab berarti benar. Ibu sudah paham. Oke. Soal yang kedua, mana fi'il dan fa'ilnya dari kalimat uktubu. Sama-sama fi'il amar tapi hati-hati. Uktubu. Uktubu dari Baik, uktubu ini fi'il apa dulu? Fi'il amar. Fi'il amar. amar. Fi'il amar. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya tuh wawul jamaah tuh. Ahsan. Fa'iluhu. Huruf terakhir fi'ilnya apa? Huruf terakhir fi'ilnya adalah ba, ya kan? Setelah ba ada satu enggak? Iya. Ada wawul jamaah. Wow, berarti fa'iluhu. Fa'iluhu Wawul jamaah. Takdiruhu antum, Ustaz. Enggak usah pakai takdiruhu kalau sudah wawul jamaah. Yang takdiruhu kalau mustatir. Gitu. Ustaz. Yang pakai takdiruhu itu mustatir. Jadi gini jelas perbedaan domir mustatir dengan domir yang muncul. Insyaallah. Jadi domir yang muncul itu namanya domirun bariz. Bariz itu muncul, terlihat. Jadi lawannya domir mustatir adalah domir bariz. Ya. Domirun bariz X domir mustatir. Nah, jadi di uktub itu semester awal ya Ustadz. Jadi di uktub domir mustatir, di uktubu domirun bariz. Kira muncul, terlihat. Nah, baik. Seru ya pembahasannya ya. Iya, Saya kira semester 5 ke atas pun santai saja, nggak perlu dikejar-kejar muqarrar. Karena kalau sudah semester 5 ke atas, itu sudah nggak ikut kalender akademik. Sudah nggak ikut kalender akademik. 5, 6, 7, 8, apalagi udah sejalannya kelas saja, mengikuti aliran. Ya. Jadi ummahat, sebenarnya inti dari bab 21 tadi adalah kita mempelajari, ya, mengenali bahwa fi'il mudhari' bisa majzum dan ada harfu jazminnya. Kemudian kita mengenali juga tadi bahwa anwa'ul kalimah Macam kalimat. Macam kalimah. Kalimah itu kata. Ada berapa? Oh, iya. 3. Ada 3. Ada 3 apa saja? Isim, sama huruf. Ada isim, ada fi'il, ada harf. Baik, itu anwa'ul kalimah. Kalau jumlah? Ada 2. Apa itu? Dan fi'liyah. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Apa bedanya? Jumlah ismiyah terdiri dari isim. Diawali dengan isim. Kalau fi'il diawali dengan fi'il. Nah, jumlah ismiyah, jumlah diawali dengan isim, jumlah fi'liyah, jumlah yang diawali dengan fi'il. Dan rukunnya jumlah ismiyah adalah mubtada dan khobar. Rukunnya jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Namanya fi'il pasti harus ada fa'il.
Nah, Ada fa'il. jadi harus ada fa'il, harus. Mau nggak mau. Walaupun setelahnya nggak ada apapun, berarti fa'ilnya adalah domir Mustatir. Mustatir. Ya, domir mustatir. Itulah fungsinya domir mustatir. Yang menutupi, kalau misalkan ini setelahnya nggak ada apa-apa lagi nih, nggak ada fa'il, ini sudah langsung fa'iluhu domir mustatir. Tapi dilihat setelahnya jangan-jangan ada isim. Jangan-jangan ada domir yang cuma sehuruf itu. Itu jadi domir itu. Jadi fa'il dia. Hati-hati. Tapi ini yang mungkin bisa dibahas untuk hari ini. Kita cek dulu apakah ada PR ya. Iya. Sudah saya hapus ya ini ya. Iya, Ustaz. Apakah ada PR? Baik. PR-nya ini dulu. PR-nya ini dulu. PR-nya ini saja. Kalau kamus nanti. ضع خطا واحدا تحت المبتدأ وخطين تحت الخبر واضبط أواخرهما. Ini gampang banget ya. Tamrin 8. Ketemu halaman berapa ini? Tamrin 8. Halaman? 20, Ustaz. Bukan. 22 ya. Ya. Pokoknya tamrin 8 sudah ketemu ya. Iya, Ustaz. Jadi PR-nya adalah ضع خطا واحدا تحت المبتدأ وخطين تحت الخبر واضبط أواخرهما. Ini mudah saja. Ibu membedakan antara mubtada dan khabar. Bagi yang mubtada diberikan satu garis di bawahnya. Bagi yang khabar diberikan dua garis di bawahnya. Jelas? Gampang ya? Ini semuanya jumlah ismiyah, tinggal ibu menentukan mana mubtada'nya, mana khabarnya. Insya Allah 3 menit selesai itu. Nah. Ya, wadih PR-nya sudah jelas? Oh, cuma dikasih garis aja, Ustaz. Maksudnya nggak ditandain. Mana khabar sudah itu saja. Oh, Itu saja. Nah, خلاص. Ya, wadih ya. Kalau dirasa wadih, kita cukupkan dulu pertemuan kita pada hari ini. Astaghfirukum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hada sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kalau